Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Irfan Hadi, sebuah channel hidden gems yang hanya diketahui dan disubscribe oleh orang-orang yang beruntung menemukannya. Jadi di video ini saya akan membahas salah satu mata kuliah di teknik sipil di bidang transportasi, yaitu mata kuliah dasar-dasar perencanaan transportasi, materi yang pertama atau pertemuan yang pertama. Jadi kita mulai dari definisi atau pengertian dari transportasi. Jadi transportasi itu secara etimologi atau secara asal-usul bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu transportare. Trans artinya seberang atau tempat lain, portare artinya membawa atau mengangkut. Jadi secara harfiah, transportasi itu adalah kegiatan mengangkut atau membawa penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan yang menimbulkan terjadinya pergerakan atau transportasi. Jadi transportasi itu dapat terjadi apabila adanya kegiatan-kegiatan berikut, yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan politik, dan kegiatan lingkungan. Keempat kegiatan ini jika berjalan dengan sebagaimana mestinya, itu akan menimbulkan transportasi atau pergerakan. Transportasi juga seperti yang mungkin sudah semuanya ketahui bahwa transportasi itu ada 3, yaitu transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi air. Transportasi darat tentunya contohnya itu mobil, motor. Kalau zaman-zaman dulu itu adalah kuda, bantuan hewan, dengan bantuan hewan itu kuda, sapi, dan lain sebagainya. Kalau transportasi udara itu contohnya pesawat. Kalau transportasi air itu contohnya kapal, dan lain-lain. Manfaat transportasi, tentunya transportasi dibuat itu memiliki manfaat. Yang pertama itu ada manfaat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas perekonomian, mempermudah dan mempercepat perputaran ekonomi, menyeragamkan harga, karena kita ketahui dengan kegiatan transportasi yang sudah masif seperti sekarang, yang sudah maju seperti sekarang, harga satu barang di satu tempat dengan tempat lain di Indonesia itu bisa diseragamkan karena kegiatan transportasi yang sudah masif dan sudah maju seperti sekarang. Yang keempat, bisa juga sebagai perkembangan wilayah. Tentu saja dengan kemajuan transportasi, wilayah-wilayah pendalaman, wilayah-wilayah yang dulunya sulit untuk dijangkau, itu sekarang bisa dijangkau dengan kemajuan transportasi, sehingga wilayah tersebut yang dulunya tidak bisa dijangkau tersebut sekarang bisa dijangkau dan bisa dikembangkan infrastrukturnya. Di bidang sosial itu yang pertama adalah pelayanan untuk perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memendek jarak. Maksudnya memendekkan jarak ini adalah kita ketahui bahwa dulu orang-orang di Pulau Sumatera itu jika ingin ke Pulau Jawa tentunya membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi dengan adanya kemajuan transportasi itu dapat ditempuh dengan beberapa jam saja. Dan terakhir itu dapat memencarkan penduduk. Tentunya dengan kemajuan transportasi, keinginan kita untuk berpindah apabila suatu tempat itu sudah terlalu ramai itu sangat mudah karena transportasi yang sudah maju, sehingga jarak itu bukan lagi sebuah masalah. Manfaat selanjutnya di bidang politik, yang pertama adalah menciptakan persatuan. Tentunya kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Tetapi dengan adanya transportasi yang maju, itu negara kita ini biarpun terpisah antara beberapa pulau-pulau, akan tetapi seperti dekat karena kemajuan transportasi. Sangat mudah bagi kita untuk menjangkau orang-orang di Sumatera untuk menjangkau Jawa, orang-orang Jawa ingin menjangkau Pulau Kalimantan, begitu juga dan sebaliknya. Orang Kalimantan ingin menjangkau Papua atau Papua ingin menjangkau Jawa, itu sudah sangat mudah karena kemajuan transportasi. Yang kedua itu pelayanan lebih luas. Tentunya dengan kemajuan transportasi yang sudah saya katakan tadi bahwa
daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah desa yang dulunya sulit untuk dijangkau, aksesnya sulit, sekarang bisa dijangkau karena kemajuan transportasi, sehingga kita bisa mengembangkan atau memberikan pelayanan kepada daerah-daerah yang sulit dijangkau dulu, sekarang sudah bisa dijangkau dengan adanya kemajuan transportasi. Juga yang ketiga itu adalah keamanan negara. Tentunya dengan kemajuan transportasi itu keamanan negara menjadi lebih terjamin karena kita dapat saling terhubung dengan adanya transportasi. Yang terakhir adalah mengatasi bencana. Tentunya ketika ada bencana, dengan adanya kemajuan transportasi itu kita dapat memberikan bantuan dengan mudah. Dengan adanya transportasi, bantuan-bantuan yang kita berikan kepada daerah yang terdampak bencana itu bisa cepat sampai. Juga dengan adanya transportasi, masyarakat yang terdampak itu bisa langsung dievakuasi dengan mudah dengan adanya transportasi. Yang terakhir adalah manfaat di bidang kewilayahan, yaitu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh baik di kota, pedalaman, dan desa. Dengan kemajuan transportasi yang sudah saya katakan tadi, bahwa daerah-daerah desa, daerah-daerah pedalaman yang dulunya aksesnya sulit untuk dijangkau pemerintah, sekarang sudah bisa dijangkau dengan mudah, sehingga dapat diberikan pelayanan oleh pemerintah. Tujuan transportasi. Tentunya transportasi itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah sebagai sarana perpindahan, sarana peningkatan taraf hidup. Tentunya dengan adanya transportasi akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Juga transportasi juga tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa tentunya transportasi itu sangat berperan terhadap ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Sehingga tujuan transportasi itu juga sebagai peranan ekonomi, sebagai peranan sosial, dan peranan politik, dan peranan lingkungan. Permasalahan dasar transportasi. Jadi permasalahan dasar transportasi itu sebenarnya sangat simpel, yaitu besarnya kebutuhan akan pergerakan dibandingkan dengan prasarana transportasi yang tersedia. Jadi pergerakan itu sangatlah banyak, tapi infrastrukturnya tidak memadai, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, dapat menyebabkan kemacetan, dan hal-hal buruk lainnya. Dan tentunya permasalahan ini memiliki solusi. Solusi menurut Well tahun 1970, cara untuk mengatasi permasalahan ini yang pertama adalah membangun prasarana atau infrastruktur sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan yang kedua adalah mengurangi pergerakan. Dan menurut saya, untuk mengurangi pergerakan tentunya di zaman globalisasi seperti sekarang itu tidak mungkin, karena di zaman seperti sekarang untuk mengurangi pergerakan itu akan mematikan 4 bidang tadi, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Tentunya sangat tidak mungkin untuk mengurangi pergerakan karena akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sehingga bagi saya solusi yang lebih masuk akal menurut Well ini adalah yang pertama, yaitu membangun prasarana atau infrastruktur sesuai dengan kebutuhan atau demand yang ada. Itulah teman-teman materi tentang dasar-dasar transportasi pertemuan yang pertama ini. Untuk materi-materi selanjutnya akan saya bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.